Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam latihan fisika pada episode 14 atau video ke-14. Kita masih melanjutkan pembahasan soal-soal pada listrik statis. Semoga kita selalu diberikan nikmat kesehatan dan juga keluarga kita sehingga kita dapat beraktivitas kembali seperti biasanya. Semoga paparan video ini dapat membantu dan mempermudah belajar sehingga dapat menyelesaikan persoalan pada listrik statis. Kita lihat pada soal nomor 1 ya. Kuat medan listrik di suatu titik sejauh R dari muatan Q diperbesar menjadi 125 kali ya. Ini dapat dilakukan dengan cara A. Memperbesar muatan 5 kali, jaraknya 125 kali. Memperkecil muatan 1/5, jaraknya 25 kali. Memperkecil muatan 5 kali, ya, menjadi jaraknya 1/25 kali. Kemudian memperbesar jaraknya menjadi 125 kali. Memperbesar muatan 5 kali, ya, jaraknya menjadi 1/5 kali. Kita teliti jawaban ini mana yang harus sesuai dengan 125 kali. Kita lihat ya, untuk mempermudah bahwa E0 sama dengan Q dibagi dengan R dikuadratkan, maka E1-nya dari sini sama dengan diperbesar menjadi 125 E0. Nah, ini yang harus kita lakukan, ketemunya harus 125 E0. Kita teliti jawaban A. Q1-nya 5Q, R1-nya 125 R. Maka dengan demikian K5Q dibagi 125 R dikuadratkan, maka inilah ketemunya demikian, sehingga hasilnya adalah E0 dibagi 3125. Enggak, berarti yang A belum sesuai ya, atau salah. Ya, kita lihat yang B ya, Q1 Q/5, R1 25 R. Maka dimasukkan seperti ini hasilnya, Q dibagi 5 dikalikan 25 R dikuadratkan. Maka hasilnya adalah E0 dibagi 3125. Maka dengan demikian belum sesuai 125 E0. Kan itu. Kita lihat pada yang C. 5Q R-nya R/125. Maka dengan demikian ya, maka diambil harganya, ini dikuadratkan dikalikan silang, maka ketemunya 78125 E0. Terlalu besar. Yang harus dilakukan adalah 125 E0. Sekarang kita lihat yang D. R-nya saja 125 R. Maka dengan demikian karena dikuadratkan berarti tidak bisa ketemunya ini. Sehingga ketemunya adalah 15625. E0 dibagi 15.625. Ya, sangat kecil dari 125 E0. Sekarang yang E. 5Q R1-nya menjadi R/5. Maka dengan demikian 5Q dibagi ya, dibagi dengan R/5 dikuadratkan, ini 1/25 dikalikan silang menjadi 25 dikalikan 5, maka ketemunya adalah 125 dari E0. Maka jawaban yang sesuai adalah yang E. Kalau bingung, inilah jalan pikiran kita untuk meneliti satu persatu ya. Jadi kita bisa membuktikan dengan pasti ya bahwa jawabannya adalah yang E. Kita lihat pada soal nomor 2. Ya, Q1-nya 36 mikrokolom. Q2-nya 100 mikrokolom. Q3-nya negatif 2 mikrokolom. Pada jarak 16 cm. Tengah-tengahnya ya adalah Q2. Q3 ya. Q3 negatif 3 mikrokolom. Agar gaya yang dialami oleh Q3 sama dengan 0, berapakah letaknya? Berapakah jaraknya? Nah, maka ilustrasinya
Kalau ini X maka ini 16 dikurangi X kan itu. Ya. Maka dengan demikian Q1 dengan Q3, Q3 dengan Q2. Maka dengan demikian X-nya sama dengan berapa? Gaya pada Q1 dengan Q3. Maka Q1 dikalikan Q3 dibagi 1 dengan 3 ini adalah X. Maka dengan demikian negatif 36 mikro dikalikan negatif 2 mikro dibagi dengan X kuadrat. K-nya tidak usah dimasukkan. Karena nanti akan perbandingannya maka dibanding menghasilkan 1. Maka dengan demikian inilah yang kita inginkan ya. Maka gaya pada Q3 dengan Q2 ya. Maka dengan demikian K Q2 dengan Q3 dibagi R23 dikuadratkan. Maka positif atau positif 100 mikro dikalikan negatif 2 mikro dibagi 16 dikurangi dengan X dikuadratkan. Dibiarkan seperti ini ya, karena E pada Q3 sama dengan 0. F3 sama dengan 0 maka ya, F3 sama dengan F1 3 ditambah F2 3 sama dengan 0. Maka dengan demikian ya, F1 3 sama dengan F2 3. Dimasukkan. Ya, seperti ini perbandingannya ya. K dibagi K1 negatif 2 dibagi negatif 21. Tinggal 36 dengan 100. Ini dibagi 4 ya. Bagi 4 9. Ini bagi 4 25. Maka dengan demikian ya, 9 dengan 25 adalah bilangan akar ya. Akar 9 adalah 3, akar 25 adalah 5. Maka sebaiknya dilakukan menggunakan akar langsung ya. Maka dengan demikian 9 per X kuadrat sama dengan 25 dibagi dengan 16 dikurang X dikuadratkan. Kalau diakarkan hasilnya adalah 3 dibagi dengan X, 5 dibagi 16 dikurangi dengan X. Kan mudah jadinya ya. Mudah ya. Tidak terlalu sulit angkanya. Angkanya adalah pasti kan itu ya. Maka dengan demikian kalikan silang ya. 5X sama dengan ini 48 dikurangi 3X. Ini dipindah ke ruas kiri ya, ke ruas kanan ya, maka 8. X sama dengan 48, maka X-nya hasilnya adalah 6 dalam satuan meter. Inilah yang kita inginkan ya. Ternyata bilangan yang dikatakan ini panjang ya, hasilnya mudah kita lakukan demikian ya. Kita lihat pada soal nomor 3 ya. Gaya tarik menarik antara dua muatan listrik yang berlainan jenis ya. Maka dengan demikian mana yang diinginkan ya? Persamaannya adalah F sama dengan negatif K Q dikuadratkan. Q dikuadratkan dibagi dengan R kuadrat ya. Maka berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Maka yang lain salah. Ini salah. Ini juga salah. Ini juga salah, ini juga salah. Maka dengan demikian yang betul adalah E, maka F sebanding dengan Q kuadrat ya, maka F sebanding dengan 1/R dikuadratkan. Jadi jawabannya adalah yang E. Ya, mudah cara mengambil ini ya. Inilah persamaannya ya. Persamaan dasar dipahami dulu ya. Mana yang menghasilkan lebih besar, mana yang menghasilkan lebih kecil. Kita lihat pada soal nomor 4, Q1 adalah Q, Q2 3Q terpisah sejauh R menghasilkan gaya sebesar F. Q1 diperbesar 3 kali. Jaraknya diubah menjadi 2 kalinya. Berapakah gaya listriknya? Maka dengan demikian ini adalah bagian pertama ya. Q1 Q, Q2 ya. Q2 3Q, R-nya adalah R. Maka dengan demikian ya, pada fase yang kedua Q1 3Q menjadi ini tetap sama 3Q, R-nya menjadi 2R. Maka F2 sama dengan berapa? Kita lihat pada fase pertama ya, F sama dengan K, 3Q kuadrat dibagi R kuadrat, maka 3KQ kuadrat dibagi KQ kuadrat dibagi dengan R dikuadratkan ya. Maka dengan demikian ini disebut dengan F. Maka berapakah F2?
Nah, itu. Berapakah F2? Maka K 9 ya. 3 dikalikan 3 9, Q dikalikan Q kuadrat. Ya. Maka menghasilkan ya, ini 2R dikuadratkan, maka menjadi 4 kan itu. Ya, 2R dikuadratkan. Ini maaf kurang tanda kurung ya. 2R dikuadratkan menjadi 4 ya. Maka dengan demikian 3 kali 3 adalah 9. Maka yang belakang ini adalah F. Kan itu. 3 kaki dikuadratkan ini adalah F ya. Maka 3/4 F. Nah, 3/4 F atau 0,75 F. Ini yang diinginkan dalam soalnya ya. Jadi kita harus hati-hati mengambil definisi atau arti yang diinginkan. Paham tak? Nah, kita lihat pada soal nomor 5 ya. Sebuah kapasitor 50 mikrofarad menyimpan 1 joule ya. Berapakah beda potensial antar kutub-kutubnya? Maka pembahasannya C sama dengan 50 mikrofarad, W sama dengan 1 joule, berapakah V-nya? Maka W sama dengan setengah CV dikuadratkan. Ya. Maka V-nya saja itu sama dengan 2W dibagi dengan C di akar. Karena ini adalah kuadrat. Sehingga ya 2 dikalikan 1 dibagi 50 mikro. Maka ini 10 pangkat 6 ya. 2 juta dibagi 50 kan itu. 2 juta dibagi 50 maka hasilnya adalah di akar menjadi 200 volt. Ya. Bisa ya? Ini 2 juta dibagi 50 kan itu. Maka tinggal 200.000 dibagi 5. Ya. 200.000 dibagi 5 adalah 400.000. 4 ya. Menjadi 200 volt ya. Dihitung lagi ini ya. Yang penting ini 4 bagi 2, 2 bagi 5 adalah 1/4 ya. Sama saja demikian. Nah, gitu. Nah, itulah yang diinginkan pada soal nomor 5. Kita lihat pada soal nomor 6. Hitunglah besar kuat medan listrik pada jarak 30 cm dari muatan 4 mili kolom ya. Maka dengan demikian kita bahas. Ini sudah ada ya. Ketetapan pembandingnya 4 mili kolom, jaraknya 30 cm, maka E sama dengan K dibagi dengan R dikuadratkan. Maka dengan demikian ini 4 kali 10 pangkat negatif 3. Ini 9 bagi 9 1. Ini negatif 2. Ini negatif 2 pangkat 11 kan itu. Maka 11 sehingga tinggal 4 kali 10 pangkat 8 Newton per kolom. Itu yang diinginkan pada soal nomor 6 ya. Itulah seluruhnya dari 1 sampai 6. Semoga bisa dipahami oleh kita semua ya. Anggap saja fisika itu asik dan mudah. Selalu semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.